berkat syafaat beliau, kita bisa melihat zaman terang benderang seperti sekarang ini. Permohonan maaf juga, saya mewakili, dari inti untuk, ketua umum nama wakil ketua umum, kayaknya akan hadir tapi telat, mungkin, mereka lagi ada urusan, jadi, untuk ini saya akan mewakilinya. Tak banyak yang, aku sampaikan, kelas video ini merupakan langkah awal bagi kita untuk meningkatkan kreativitas serta meningkatkan hard skill kita dalam, mengedit video ya bisa dibilang gitu, yang harapannya kita dapat lebih kreatif lagi dalam mengembangkan hard skill kita, di bidang video ataupun, editor gitu. Mungkin itu saja yang yang dapat saya sampaikan. Terima Mohon kasih maaf Kak bila ada Rama. salah kata kepada saya manapun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Rama atas kata sambutannya. Sesi berikutnya yaitu pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Saudari Nata. Kepada Saudari Nata, waktu dan layar saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa bersama-sama untuk memudahkan segala urusan kita di pagi hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, atas rahmatmu pada pagi hari ini kami di dalam kegiatan kelas video, maka berilah kemanfaatan atas segala ilmu yang Kau ajarkan kepada kami. Berilah kami ilmu yang bermanfaat dan tambahkanlah ilmu kepada kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, selanjutnya langsung saja kita memasuki acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan kepada Kak Rahmat. Kepada Kak Rahmat, waktu dan layar saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih Cintia sudah menjadi moderator untuk acara kelas desain pada kelas video pada hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Sebelumnya terima kasih banyak teman-teman sudah bergabung kelas video pertama ini. Di sini kelas video pertama ini yang dilaksanakan di akhir bulan ini ya. Ya, betul, akhir bulan. Nah, terima kasih banyak teman-teman. Nah, sebelum itu saya ingin menjelaskan sedikit. Pada dasarnya kelas kita pada hari ini akan belajar sesuai judulnya tentang perspektif, tentang cara pandang kita terhadap video di lingkup dunia mahasiswa. Nah, basic pelajaran kita hari ini pada dasarnya adalah sebuah pengalaman saya maupun tambahan dari mata kuliah saya, karena kebetulan bidang videografi ini juga sesuai dengan mata kuliah saya. Nah, tanpa banyak berbasa-basi ya, kita langsung masuk ke dalam materinya. Baik, videografi, dua kata video dan grafi. Nah, pada dasarnya videografi itu adalah sebuah proses pengambilan video atau gambar bergerak menggunakan media elektronik seperti handphone, kamera, dan lain-lain. Mengutip dari Adobe, videografi juga melibatkan proses penyeditan video dan pasca produksi juga. Nah, jadi videografi itu ada dua hal yang dibahas di dalam itu, yaitu editing dan shooting, mengambil gambar dan mengeditnya. Mahasiswa sementara umur-umuran sebaya kita ini sudah banyak sekali yang akrab dengan dunia video, karena memang dimanapun kita berada, video dan desain itu selalu menjadi sebuah media komunikasi yang paling sering diminati dan paling sering dipakai. Nah,
Video itu pada dasarnya adalah sebuah media komunikasi. Artinya dalam sebuah video itu ada pesan yang disampaikan dalam setiap video yang dibuat, yang hanya bisa dipahami secara penuh oleh orang yang membuatnya. Sebut saja video yang baru-baru ini kita buat, baru-baru ini kita tonton, yaitu After Movie Gebiar Imita Sumber. Ada makna yang coba saya sampaikan dalam video tersebut. Ada makna yang teman-teman pastinya tangkap dalam video tersebut. Nah, mungkin yang lain deh, contoh yang lain, misal seperti video yang paling sering dilihat. Cynthia paling sering nonton video apa nih di HP-nya mungkin paling sering Cynthia lihat? Kalau Cynthia sendiri sering lihat tuh kayak daily vlog gitu, Kak. Oh, daily vlog. Oke, nah daily vlog. Nah, si pembuat memiliki maksud entah mungkin ingin menunjukkan bagaimana kesehariannya. Nah, penonton menangkapnya bisa berbeda-beda tergantung interpretasi dari si penonton. Ada yang nangkap video orang yang bikin video daily vlog itu pamer kehidupan. Ada yang mikir orang bikin video daily vlog itu kurang kerjaan. Ada yang senang nonton video daily vlog. Jadi video itu soal dua arah, teman-teman sekalian. Kita yang membuat memiliki maksud dan mereka yang menonton memiliki cara pandang dan cara tangkapnya sendiri. Bisa saja salah tangkap, bisa saja mereka paham apa yang kita buat. Jadi dalam membuat video, hal pertama yang harus kita pahami adalah tidak semua orang akan mengerti apa yang kita buat dan tidak semua orang akan memahami apa yang kita bikin, apa yang kita tampilkan. Katakanlah kalau kita bikin tugas video dari guru, dari dosen suruh bikin tugas video menjelaskan tentang ini. Kita bikin 3 menit, 4 menit. Maksud kita supaya itu jelas. Namun dari dosen mungkin dia cuma nonton 1 menit karena mikir ya udah yang penting udah selesai. Padahal kita sudah keluar effort sangat-sangat banyak, tapi cuma ditonton 1 menit. Nah, jadi pertama dalam membuat video adalah biasakan bahwa semua orang tidak akan selalu paham apa yang kita buat. Oke, ke berikutnya. Nah, ini adalah 3 jenis video yang paling sering dilihat oleh yang paling sering muncul di kalangan mahasiswa, katakanlah begitu. Pertama jedak jeduk. Jedak jeduk ini sebenarnya video yang paling banyak ya kayaknya saat ini ya. Betul Cynthia? Sering Cynthia nonton jedak jeduk? Sering sih, Kak. Nah, di SW, di TikTok, di IG, di SG, di Facebook, segala macam, YouTube, pokoknya semua platform ada yang menjedak jeduk. Lalu ada After Movie ini yang paling erat dengan kalau yang ada di organisasi kampus itu pasti punya yang namanya After Movie. Lalu video informatif. Video informatif ini video pembelajaran, entah dari dosen, entah dari YouTube, entah tutorial, entah cara membuat ini, cara membuat itu, daily vlog. Dengan kan isinya foto mereka setelah kegiatan itu gitu. Misal sudah menghadiri sudah menghadiri bunga segala macam atau habis kegiatan bersama teman-temannya. Pokoknya semacam After Movie versi 10 detik. Nah, tapi didefinisikan apa pesan yang disampaikan karena ada banyak sekali jenis jedak jeduk. Jedak jeduk itu banyak sekali jenisnya. Mulai yang dari ngasih info, mulai yang lawakan 18 plus kadang, mulai atau lawakan-lawakan circle semacam itu. Intinya jedak jeduk itu sangat luas, tapi kita coba batasi di lingkup mahasiswa saja. Yang paling sering muncul di mahasiswa seperti yang saya bilang tadi tentang After Movie kegiatan yang ikuti versi politik. Nah, apa yang coba disampaikan dari video SW jedak jeduk itu hanya bisa dipahami oleh satu, si pembuat, dua, orang yang terlibat di dalam video jedak jeduk tadi gitu. Kita yang nonton mungkin merasa risih gitu kan dengan beat yang bener-bener bass yang bener-bener kencang, jedak jeduk jedak jeduk jedak jeduk jedak jeduk, dengan lagu yang kadang volumenya itu bahkan mungkin bisa menghancurkan volume HP.
dengan kadang cahayanya yang tiba-tiba naik turun, yang bisa bikin epilepsi. Nah, itu hanya bisa dipahami oleh mereka yang ada di situ dan yang membuat gitu. Nah, hanya untuk menghibur dirinya sendiri sebagai kesenangan pribadi dan untuk teman-temannya yang bakal lihat di SW gitu. Biasanya teman-teman bakal balas, ih lucu, hahaha seru-seru gitu. Nah, tidak ada ide besar gitu dia mau jadi editor handal untuk membuat video-video lebih puas lagi. Nah, jadi intinya jedak-jeduk itu juga sebenarnya termasuk jenis video. Jadi teman-teman yang sudah sering membuat jeduk, selamat teman-teman sudah lebih awal, sudah selangkah lebih awal menuju dunia videografi. Nah, selanjutnya after movie. After movie itu dibuat setelah sebuah kegiatan itu dilaksanakan, setelah sebuah kegiatan itu dikerjakan gitu. Serangkaian kegiatan dari A sampai Z dilaksanakan, biasanya ada tim Pubdoc, tim Medco yang akan membuat after movie. Isi after movie itu ialah kegiatan-kegiatan tadi, dokumentasi tadi yang dalam bentuk video maupun foto yang dikasih musik selama durasi tertentu. Nah, selama di IMETA saya sudah membuat sekitar mungkin ada 5 apa 4 after movie dari beberapa kegiatan, atau mungkin 5 mungkin ya. Nah, after movie itu akan terasa menyenangkan dan seru oleh mereka yang mengikuti kegiatan atau bahkan masuk ke dalam video tersebut. Nah, apa yang saya cari selama membuat video after movie? Yang saya cari itu adalah respon dari mereka yang menonton. Umumnya mereka akan senang ketika mereka ada di dalam video tersebut. Oh ya, video itu membuat video itu soal membuat bagaimana penonton kita senang, bagaimana audiens kita senang dengan apa yang kita tonton, dengan apa yang kita buat. Nah, untuk mengetahui hal tersebut tentu kita harus menyesuaikan diri dengan audiens kita tersebut. Nah, penonton after movie tentunya yang pasti yang pertama adalah anggota organisasi tersebut. Jadi bagaimana caranya supaya mereka senang? Iya, pastinya masuk ke dalam after movie tersebut. Soal editing, soal visual effect yang luar biasa itu urusan nanti, urusan belakangan. Bagaimana mereka masuk dulu, gitu. Jadi kalaupun kita bikin editingnya itu yang benar-benar bagus, tapi kalau yang isinya itu bukan penonton kita, bukan panitia, bukan anggota organisasi kita, yang pasti mereka tidak akan terlalu wah gitu. Paling mereka wahnya soal editing kita bagus. Nah, jadi after movie itu buatlah dengan mengingat konsep bahwa masukkan setiap panitia yang bisa kita masukkan ke dalam sini dan memungkinkan. Yang pasti minta izin terlebih dahulu, jangan langsung di-add, jangan langsung dimasukkan gitu. Nah, ini dua jenis video yang sering muncul di mahasiswa, di dunia mahasiswa. Nah, selanjutnya video informatif. Video pembelajaran, tutorial, pesan keagamaan, informasi dunia, dan lain sebagainya informasi. Nah, banyak ya video informatif yang sering lewat di Instagram maupun TikTok, seperti tutorial mengedit, tutorial desain, tutorial game, tutorial informasi perlombaan, segala macam, maupun rekrutmen dan segala macam sebagainya. Video informatif seperti ini sudah banyak diminati oleh lembaga-lembaga seperti recruiter. Kalau mereka mau merekrut biasanya sudah pakai TikTok, IG untuk menyebarkan informasi rekrutmen mereka. Nah, apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah setiap video itu punya makna. Ada makna di dalam setiap video, ada tujuan dalam setiap video, karena video itu adalah sebuah komunikasi. Fungsi komunikasi itu, arti komunikasi itu adalah bagaimana cara kita proses, cara mempengaruhi orang lain untuk merubah sikap dan tindakan segala macamnya. Jadi setiap video yang kalian tonton, yang teman-teman lihat itu pasti ada makna. Bagaimana teman-teman memahaminya itu tergantung pada interpretasi teman-teman. Video anak-anak, kartun anak-anak itu akan dikatakan lucu oleh anak-anak, namun tidak bagi orang-orang dewasa, bagi bapak-bapak, ibu-ibu. Mungkin bakal aneh melihat anak-anak tertawa, sedangkan kita tidak. Tapi itu wajar karena memang kita sudah tidak menganggap
video-video kartun itu lucu lagi gitu. Nah, sedangkan video-video yang ditonton oleh orang dewasa seperti berita, sinetron itu tidak akan disukai oleh anak-anak. Karena memang anak-anak tidak memahami ini film apa, ini video apa, mereka hanya senang hal-hal berbau kartun dan grafis semacam itu. Jadi dalam setiap video itu pasti punya makna. Cobalah teman-teman lihat saat nonton video, pahami, lihat, dan saksikan video itu, dan tebak kira-kira apa makna yang coba disampaikan oleh penonton, oleh pembuat gitu. Nah, walaupun mungkin teman-teman tidak akan menangkap 100% apa yang coba dibuatnya, karena terkadang si pembuat sendiri pun tidak bisa mengekspresikan apa yang ia mau. Katakanlah ia ingin membuat sebuah video after movie yang keren, after movie yang bagus, namun terbatas di software dan kreativitas. Jadi ya terhalang gitu, jadi tidak bisa membuat mengkomunikasikan video ya after movie yang bagus karena software dan kreativitasnya terhalang. Saya dulu pernah ingin buat after movie yang berbasis storyline dan event, dokumentasi event. Jadi video after movie ini dokumentasi tapi ada ceritanya gitu. Namun itu terhalang pada proses pengambilan gambar karena kesulitan terjun ke lapangan waktu itu. Nah, dalam video itu ada dua hal, editing dan shooting. Kita membahas tentang cara mengedit dan cara mengambil gambar. Editing tanpa shooting itu 50%, ya, berarti 1/2 ya. Editing tanpa shooting itu tidak akan menghasilkan video yang 100% bagus. Untuk buat video sinematik itu butuh cara mengambil gambar yang sinematik, cara mengambil gambar yang bagus. Karena editing tidak akan bisa menolong 100% sebuah footage video yang jelek gitu. Katakanlah mau bikin video after movie, tapi pubdoknya malah ngerekam hal-hal yang tidak jelas, ngerekam barang-barang di sekitar lah, ngerekam panitia yang main-main, main-main tidak masalah ya, after movie biasanya konsepnya seru gitu. Mungkin mau bikin after movie yang konsepnya sedih misal, tapi kameramennya malah ngerekam panitia yang ketawa-tawa hahi main-main gitu. Nah, itu kan tidak bisa ditolong oleh editing. Editing bakal repot kalau mau harus ngedit muka panitia yang jadi sedih. Tapi kalau sekedar mengubah kontur video yang jadi gelap, jadi terkesan sedih, itu bisa. Tapi kalau yang tadi itu tidak bisa. Nah, maka dari itu dalam buat video itu, si yang merekam maupun si yang mengedit itu hendaklah orang yang sama. Namun biasanya untuk event yang besar itu butuh 2 orang atau 3 orang lebih. Ada yang mengambil gambar, ada yang ngedit, atau malah dalam manajemen video yang lebih luas lagi seperti view di videografi industri atau lembaga-lembaga video pembuatan video lain, itu terbagi antara editor dan orang yang mengedit. Nah, begitu pula dengan antara editor dan orang yang mengambil gambar. Nah, begitu pula yang mengambil gambar, syuting saja tanpa editing hanya akan menghasilkan video mentah gitu, video mentah tanpa ada efek, tanpa ada perubahan warna, tidak stabil kalau tidak pakai gimbal itu kan. Nah, maka editing dan syuting itu harus sinkron antara orang yang berada di posisi ngedit dan orang yang berada di posisi nge-shoot gitu. Nah, di lembaga-lembaga video atau organisasi pembuatan video yang lebih luas, mereka biasanya antara divisi ngedit dan divisi ngambil gambar itu mengkomunikasikan tujuan dan maksudnya menggunakan storyboard gitu. Si sutradara mengkomunikasikan apa yang ia ingin buat dengan storyboard, lalu dieksekusi oleh si kameramen, dan si editor akan melihat bagaimana alur storyboard tersebut dan mengedit sesuai dengan apa yang dimaksud di storyboard gitu. Tapi di lingkup mahasiswa hal seperti ini jarang dilakukan, kebanyakan hanya dilakukan di UKM seperti VIU. Mungkin di VIU sudah lebih termanajemen gitu dunia perihal tugas videografinya. Tapi sepengalaman saya yang terjadi justru pubdoc yang rekam, saya terima bersih apa yang pubdoc rekam dan saya edit. Nah, masalahnya muncul saat saya mau mencari footage yang bagus kan, terkadang menurut saya ini kurang bagus,
ini salah ambil gambar, ini tidak jelas, ini blur segala macam. Gitu. Jadi pengalaman saya membuat video beberapa bulan ini, selama di Ineta sudah sekitar 2 tahun. Masalah terbesarnya ada pada saya cuma pegang edit dan orang lain terus yang pegang sebagai syuting, sebagai orang mengambil gambar. Jadi waktu saya mau ngedit, kadang tidak mood gitu, moodnya hilang atau kesal karena yang shootnya itu kadang tidak jelas gitu, hasil shootnya tidak jelas, tidak bagus, tidak sesuai apa yang saya inginkan. Tapi apa boleh buat, yang adanya itu gitu kan, ya kita buat saja langsung. Karena ya pada akhirnya bisa ditolong juga dengan edit karena tidak terlalu parah-parah. Nah, bagaimana cara mengedit video yang baik? Di sini kita akan belajar di bagian editing. Kalau soal mengambil, kita kan belajar soal editing. Kalau soal mengambil gambar, itu bisa teman-teman pelajari langsung ke lapangan. Karena kalau kita belajar dari secara materi seperti ini, rasanya syuting itu lebih baik dipelajari praktek langsung ketimbang melalui materi. Nah, pertama, soal mengedit, kita harus memperhatikan audiens kita siapa yang akan menonton. Tadi kan contohnya jedak jeduk. Teman-teman yang pernah membuat jedak jeduk, Cynthia pernah buat jedak jeduk mungkin? Beberapa kali sih, Kak, tapi nggak sering. Nah, berapa kali tapi tidak sering. Yang jadi target Cynthia untuk bikin jedak jeduk itu siapa? Yang Cynthia harapin untuk nonton gitu? Paling anak-anak meme, Kak. Biasanya anak-anak meme kan suka buat gituan. Nah, iya betul. Nah, jadi Cynthia punya target yang jelas gitu untuk siapa yang mau menonton dan siapa yang Cynthia targetkan. Nah, begitu juga teman-teman dalam membuat video. Teman-teman yang lain yang sering buat jedak jeduk pasti sebentar. Pasti punya target siapa yang mau ditonton gitu, siapa yang mau teman-teman jadikan audiens. Nah, contoh dalam membuat jedak jeduk, katakanlah yang paling sering selewat di SW saya ini jedak-jeduk orang sempro gitu, orang-orang circle lah, orang-orang yang nongkrong-nongkrong, main-main kemana-mana. Nah, audiensnya itu adalah teman-temannya yang ada dalam video itu, gitu. Nah, atau ya yang lain gitu. Nah, jadi dalam membuat video mengedit video yang baik, tentukanlah audiens, karena advertorial itu akan diminati oleh investor, sedangkan kartun akan diminati oleh anak. Advertorial itu sebuah periklanan tapi dengan cara jurnalistik. Contohnya itu semacam, mungkin teman-teman tahu Agung Podomoro Group, Agung Podomoro, atau investasi-investasi rumah, investasi lainnya yang ada di Metro TV. Nah, itu berbasis advertorial. Nah, karena suka nonton Metro TV, TV One itu hanya bapak-bapak kebanyakan. Bapak-bapak atau teman-teman yang sedang mencari berita. Sedangkan suka nonton Global TV, Net TV itu adalah kebanyakan anak-anak atau remaja yang masih mencari film kartun gitu. Nah, jadi dalam mengedit video, ingatlah siapa audiens sana. Pengalaman saya waktu saya mengedit video after movie, yang saya jadikan audiens, yang saya harap tonton adalah teman-teman panitia yang ikut dalam kegiatan tersebut. Karena dengan membayangkan audiens saya adalah panitia, maka dari itu saya harus memasukkan video-video panitia ke dalam after movie ini, begitu. Karena betul setelah videonya jadi memang ditonton oleh teman-teman panitia yang lain. Dan saya senang waktu premiere waktu itu respon teman-teman panitia itu cukup bagus karena waktu itu kan diputar waktu Akrab itu. Nah, respon teman-teman panitia itu teman-teman yang hadir itu cukup masif, cukup wah karena mereka masuk gitu ke dalam videonya. Nah, oke. Selanjutnya, setelah kita mengetahui siapa audiens, setelah kita menentukan siapa audiens, tentukanlah software yang ingin kita buat. Kebanyakan software yang paling sering dipakai oleh mahasiswa ini CapCut, karena itu software yang paling akrab dengan mahasiswa, yang paling gampang di-download, yang paling gampang dicari. Tapi sebenarnya software yang paling bagus itu kreativitas dengan hardware berupa otak. Nah, kreativitas itu tidak terbatas. Mau software apapun yang dia pakai, kalau dia kreatif, hasilnya tak bagus. Hasilnya akan tak bagus. Sekalipun dia cuma pakai KineMaster lah, atau mungkin Windows Movie Maker. Tapi kalau memang dia kreatif, dia memang
punya kreativitas tanpa batas, maka hasilnya akan tak bagus mengalahkan orang-orang yang pakai CapCut dan lain sebagainya. Setelah menentukan software, sebenarnya di dunia software itu ada semacam kelasnya gitu. Yang paling bagus itu biasanya Adobe Family, software dari Adobe Family, entah itu Premiere Pro, After Effects, dan sebagainya. Sedangkan yang di bawah-bawahnya itu seperti CapCut itu terkadang dianggap belum terlalu bisa menyamai software-software itu. Tapi memang benar begitu. Nah, setelah kita mengetahui software yang kita pakai, tentukanlah konsep. Mau bikin jeduk-jeduk, not. Nah, tidak itu kan kalau memang itu diminati banyak orang ya buat saja, tidak masalah, tidak usah ragu, tidak usah khawatir kalau memang teman-teman Anda suka dengan apa yang Anda buat, ya itu tidak masalah. Nah, banyak konsep video mulai dari video yang based on music seperti After Movie itu kan ngikutin beat lagunya, beat lagu yang ada di video itu. Video yang cepat, videonya lambat, ya videonya juga lambat, video lagunya cepat, videonya juga cepat. Nah, bisa teman-teman lihat di beberapa movie yang saya buat itu sebenarnya based on music. Jadi benar-benar mengikuti suasana musik. Karena video itu juga mengkomunikasikan arti dari musiknya gitu. Kan tidak mungkin kita pakai lagu sedih, sedangkan videonya orang-orang ketawa. Itu malah jadinya lucu atau terkesan aneh gitu. Nah, jadi tentukanlah konsep-konsep yang sekiranya bagus dan disukai oleh penonton teman-teman. Nah, dalam dunia editing itu ada yang disebut sebagai template atau apa ya kita nyebutnya? Ya, template. Template memang sudah kata-kata paling normal. Itu semacam file data yang isinya layer editing yang sudah jadi. Jadi tinggal taruh video atau foto saja, klik, sudah jadi, selesai video. Tidak perlu bikin-bikin lagi atau tidak perlu cari-cari lagi atau taruh-taruh layer lagi. Nah, itu yang paling sering dipakai teman-teman yang menggunakan CapCut. Oh, yang jadi audiens jejak aku keras, Kak. Nah, ya itu tidak masalah juga. Itu juga termasuk audiens. Nah, kita lanjut. Nah, setelah mengetahui ini tadi konsep, kita lanjut ke eksekusi. Kita edit sesuai konsep yang teman-teman inginkan, konsep-konsep yang teman-teman ingin buat. Nah, ini adalah software yang paling sering dipakai di lingkup mahasiswa dari berbagai organisasi. Walaupun tidak semuanya, ada juga yang sudah pakai Adobe Premiere, ada yang sudah pakai Adobe Family, ada yang sudah pakai DaVinci, semacamnya. Nah, apakah salah menggunakan software ini? Tentu tidak. Tentu tidak salah. Sesuai target teman-teman, sesuai tujuan teman-teman. Karena dengan kenapa saya bilang CapCut Innova Power? Karena banyak sekali fitur, nanti kita terjun di CapCut PC. Di sini saya menggunakan CapCut PC kebetulan. Karena ada banyak software fitur di CapCut itu yang ada fitur di CapCut itu yang sama dengan fitur yang ada di software-software besar, software-software yang premium, yang mahal, yang versi laptop. Misal masking, cutting, atau stabilizing, atau caption. Caption itu cukup unik sebenarnya, tidak banyak aplikasi editing yang bisa memberikan caption di HP. Mungkin hanya CapCut atau VN yang bisa memberikan caption, bisa langsung trace caption dari si pengguna untuk dituliskan langsung ke layar. Karena kebanyakan orang-orang dulu bikin caption itu ya ketik sendiri, ngomong apa ketik sendiri gitu. Nah, CapCut ini bisa langsung render, bisa langsung bikin caption kita gitu sesuai dengan apa yang kita omongin. Nah, itu cukup overpower untuk aplikasi sekelas handphone seperti ini. Kalau di laptop ya sudah banyak, Premiere juga bisa. Tentu saja dengan akurasi yang lebih bagus. Nah,
Selanjutnya, nah ini aplikasi kedua yang juga cukup sering dipakai adalah After Effects. Ini sebenarnya lebih ke aplikasi industri yang lebih sering pakai ini itu di dunia industri, di dunia pekerjaan, di media-media konten-konten creator yang sudah besar, kebanyakan sudah pakai seperti ini. Karena memang ini bedanya ini dengan ini itu apa? Dengan ini. Bedanya ada di nanti saja akhir. Nah, After Effects ini gunanya adalah sebagai untuk membuat animasi. Kalau mau membuat animasi yang lebih smooth, lebih bisa dibikin sendiri gitu, lebih custom, itu bisa pakai animasi. CapCut juga bisa dikasih animasi. Misal kita mau bikin animasi layarnya itu meredup atau gambarnya tiba-tiba naik turun kecil besar. Di After Effects juga bisa, di CapCut juga bisa. Bedanya di After Effects dia bakal lebih smooth, lebih lancar dan bisa kita tentuin mau seberapa smooth, mau seberapa lambat. Sedangkan di CapCut itu sudah ada ketentuan waktunya sendiri gitu. Di situ bedanya, beda detailnya. Premiere Pro harus bakal belajar ini. Nah, iya. Premiere Pro ini sebenarnya sama setara dengan CapCut. After Effects bukan setara sih. Di bidang yang sama dengan CapCut. After Effects ini lebih ke arah animasi. Kalau mau bikin animasi bisa pakai ini. Nah, CapCut ini kan lebih untuk bikin video. Nah, berarti yang setara dengan CapCut adalah Premiere Pro yang ada di bagian yang sama. Premiere Pro ini untuk bikin video, tapi dengan fitur yang lebih detail, fitur yang lebih banyak. Selanjutnya adalah DaVinci. Ini namanya DaVinci Resolve. Ini adalah software yang sering dipakai sama seperti Premiere Pro, tapi ini lebih ke arah untuk mewarnai video. Video itu ada warna, teman-teman. Ada tone color yang bisa kita ubah-ubah tergantung mood dan keinginan kita. Tergantung dengan konsep kita. Kita mau konsepnya yang videonya cerah kah, gelap kah, nah itu bisa diwarnai gitu. Di CapCut juga bisa ada filter di CapCut itu. CapCut ada punya fitur filter. Nah, tapi kalau mau yang lebih detail dan lebih bagus sampai mewarnai ke kulitnya misal dari kamera itu eh, terlalu gelap misal, warnanya terlalu flat, bisa dihidupkan dengan menggunakan ini, menggunakan DaVinci Resolve. Saya pernah menggunakan ini untuk mewarnai video yang saya buat. Ini adalah beberapa software yang sering saya pakai. Nah, bedanya apa? Bedanya ada pada extension pada aplikasi ini. CapCut dia hanya bisa mengeluarkan video dalam bentuk MP4 dan MP4 atau JPG. Kalau kita CapCut di PC sudah bisa ekspor foto sekarang. Hanya MP4 dan JPG. Sedangkan ini itu memiliki extension video yang sama deh sepertinya. Iya, tapi bukan hanya MP4, lebih dari MP4. Ada MOV, ada AVI, ada lain sebagainya lah pokoknya. Tapi di dalam aplikasi Instagram, TikTok itu hanya bisa memuat video MP4. Situ masalahnya. Jadi setelah membuat video di aplikasi ini masih harus di-encode lagi, masih harus diubah lagi hasil videonya gitu. Teman-teman sebenarnya tidak perlu terlalu mendalami ini ternyata di dunia mahasiswa setelah saya pelajari, setelah saya beberapa tahun menjadi mahasiswa ini, 4 semester, ternyata aplikasi ini itu tidak perlu teman-teman pelajari terlalu dalam di dunia mahasiswa ini. Kalau teman-teman berkutat di dalam dunia videografi, cukup ini saja sebenarnya sudah cukup. Katakanlah ini mungkin Canva-nya video. Kan software editing desain itu ada 2 yang paling sering dipakai, Photoshop dan Canva. Illustrator mungkin Illustrator juga termasuk. Photoshop dan Canva. Nah, CapCut ini katakanlah Canva-nya video gitu. Dia bisa melakukan semua hal namun terbatas pada hal-hal yang sudah disetting. Nah, kira-kira begitu teman-teman untuk sedikit materi kita pada hari ini. Sekarang saya akan menjelaskan sedikit banyaknya, mungkin sekitar 30 menit lagi ya, tentang bagaimana CapCut PC itu. Ini stop share dulu. Oke. Nah, itu adalah beberapa materi yang teman-teman perlu ketahui tentang videografi.
Tidak dibayar oleh pihak CapCut. Free. CapCut tidak mensponsori saya untuk menjelaskan aplikasi mereka. Nah, ini adalah CapCut PC. Untuk teman-teman yang mungkin sering pakai CapCut di HP, CapCut ada di PC. Nah, mungkin ada sedikit pertanyaan, apa bedanya ngedit di laptop dan di HP? Ya, ada bedanya pasti. Nah, kita coba kita coba ke sini, kita coba ke salah satu yang terakhir saya buat, After juga biar. Nah, oke. Interface is being load. Nah, ini adalah menjeroan dari video After Effects yang teman-teman tonton. Nah, seperti saya bilang tadi, di CapCut itu juga ada color, juga ada pewarnaan. Nah, di sini di filter ini bisa mewarnai videonya mau black white, mau cerah. Nah, tinggal klik dan masuk. Disitulah kenapa saya bilang bahwa CapCut ini cukup overpower. Tinggal klik ada. Ya memang terbatas karena seperti ini. Misal mau buat yang pilih yang ini, Inception. Ini kan terlalu gelap. Kalau pengen diterangi tidak bisa karena memang seperti itulah bawaan dari CapCut-nya. Gitu. Nah, itu di situ letak keterbatasan dari CapCut. Nah, transisi dan di sini juga sebenarnya animasi. Nah, ini di After Effects bisa dibuat. Di CapCut juga bisa. Tapi tinggal klik. Gitu, tinggal diklik. Minusnya apa? Tidak bisa diatur mau seberapa lama gitu, mau seberapa banyak. Nah, atau seperti ini. Dan lain sebagainya, animasi transisi. Efek juga ada efek di CapCut, mulai dari yang... Nah, di sini letak kagetnya saya saat membuka CapCut sebagai orang yang lebih sering memakai After Effects, lebih juga memakai After Effects dan Premiere Pro. Sebenarnya lebih ke arah After Effects. Nah, filter efek semacam ini. Yang mana ya? Efek semacam... Nah, ini dia harusnya. Oke, ini fuzzy, horizon, jam, list, body effect. Nah, di bagian body effect. Ini yang membuat saya agak sedikit kaget dengan fitur di CapCut. Nah, Kak, maaf, Cynthia izin motong pembicaraannya. Untuk share screen-nya nggak muncul, Kak. Munculnya cuma hitam aja gitu. Kayaknya ini, ini deh, coba kita, ini. Sekarang muncul? Baru muncul, Kak. Nah, oke. Makasih Cynthia, hampir daripada. Nah, oke. Nah, kita kembali, saya ulang lagi teman-teman. Nah, pertama, Cynthia nanti kalau masih tidak muncul, kasih tahu ya. Nah, pertama dari filter. Filter ini itu perlu sebenarnya kalau di aplikasi yang lain seperti Premiere Pro atau After Effects itu harus manual, diwarnai sesuai dengan keinginan teman-teman. Tapi kalau di CapCut itu tinggal klik. Misal pengen videonya gelap, pengen videonya ya gelap atau terang gitu, nah ingat kayak ini, klik, udah jadi gelap videonya. Atau pengen yang cerah, udah. Segampang itu. Sedangkan di software yang lain seperti After Effects dan Premiere Pro itu harus manual, benar-benar pakai setting dan disetting gitu. Itulah kenapa saya bilang aplikasi ini masih overpower untuk usia mahasiswa. Bahkan sampai ke industri pun masih sering dipakai. Lalu transisi seperti ini, misalnya yang ini. Nah, itu kalau di After Effects harus dibikin frame by frame dengan scale, dengan tipe scale. Katakanlah itu mungkin memakan waktu mungkin 2 menit lah, 3 menit lah untuk membuatnya. Tapi di CapCut tinggal klik, sudah selesai. Atau yang seperti ini. Atau yang seperti ini. Atau yang seperti ini. Dan lain sebagainya, masih banyak transisi di sini. Tinggal klik. Lalu hal yang membuat saya tadi yang saya bilang lebih kaget lagi, yaitu ini. Body effect. Jadi di CapCut itu ada fitur efek.
ada video effect dan body effect. Nah, body effect ini membuat saya benar-benar kaget dengan CapCut. Nah, seperti ini. Nah, jika teman-teman lihat, body effect ini itu benar-benar mengarah ke target, ke orang yang ada di video gitu. Coba saya ulang ya. Nah, orangnya bahkan sampai jadi biru. Itu kalau di After Effects itu perlu rotoscoping, perlu di trace lagi tubuhnya, baru dikasih efek-efek ini. Atau yang seperti ini deh. Nah, jika kalau teman-teman lihat ya, nih, misal gini, coba kita tambah. Nah, teman-teman mungkin lihat kepala ini, beliau yang pakai baju coklat ini, itu kan ada yang ngikut tuh di ininya, di kepalanya. Nah, itu muter. Itu tinggal klik di CapCut. Kalau di After Effects itu harus di rotoscoping lagi. Makanya waktu saya ketemu ini, saya kaget. Nah, ini di CapCut. Serius. Aplikasi dengan ukuran yang cuma 300 MB ini bisa membuat hal semacam ini. Ini pure tidak ada mengiklankan CapCut, teman-teman. Ini tidak mengiklankan, tapi ini sekedar memberitahu teman-teman bahwa CapCut bisa kita pakai untuk beberapa hal. Atau seperti stiker. Nah, minusnya cuma dia ini harus loading, semuanya download dulu. Jadi butuh koneksi internet. Saya nge-lag enggak ini? Oke, kayaknya tidak ya. Nah, stiker dan lain sebagainya, teksnya ada yang punya efek, ada yang punya template, auto caption. Nah, ini sebenarnya sebagai auto caption. Tinggal klik mau bahasa. Cuma ada 5 bahasa. 6. Indonesia, klik create dan semuanya jadi. Nanti bakal langsung muncul di sini teksnya, tinggal teman-teman benarkan gitu. Segampang dan semudah itu CapCut PC. Saya sebenarnya tidak pernah pakai CapCut HP, lebih akrab ke CapCut PC. Makanya waktu ada teman-teman yang minta bikin editing di HP, saya justru kaget karena kalau di HP justru pakai KineMaster, itu pun waktu masih di SMA. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bedanya ngedit di HP dan di laptop itu apa? Bedanya ada pada ini, media. Ada pada manajemen video yang mau kita edit. Gini teman-teman, kalau di HP, penyimpanan di HP itu berbagi dengan aplikasi yang lain. Iya, ya maksudnya semua ya laptop juga berbagi kan dengan penyimpanan yang lain. Tapi maksudnya adalah kalau di laptop kita gampang kalau mau memanage lokasi folder video. Masuk ke My Computer, bikin file explorer, bikin folder baru di sub video, taruh semua video tadi. Buka CapCut, tinggal import folder yang isinya cuma video tadi, sudah. Sedangkan kalau di HP, kalau kita mau import video, itu kan semua video foto yang lain itu masuk gitu. Tidak, itu masuk bakal ribet gitu. Iya kalau masih baru, tapi kalau sudah lama biasanya bakal berantakan file explorer di HP. Nah, disitulah kenapa saya memilih pindah ke laptop. Selain video dari kamera itu besar ukurannya dan kadang memang tidak muat di HP, makanya saya pindah ke laptop. Selain videonya ukurannya besar, saya juga memikirkan tentang manajemen video yang mau saya buat gitu. Nyari videonya susah atau mudah. Kalau di laptop lebih mudah. Sedangkan di HP, memang di HP mudah. Bisa sambil baring lah, bisa sambil berdiri lah. Kan kalau di laptop harus duduk, harus depan laptopnya langsung. Memang itu minusnya, tapi itu tidak jadi pikiran. Lebih enak pasang di laptop, karena tinggal satu-satu klik, sudah gitu. Nah, itu sebetulnya perkenalan untuk aplikasi CapCut PC ini ya teman-teman. Nah, sebenarnya detail juga aplikasi CapCut PC ini kalau mau dibilang. Ada juga setting untuk mengatur berapa detik foto yang mau dimasukkan. Sama seperti di aplikasi CapCut HP. Cuman bedanya dia lebih luas, lebih besar, dan lebih katakanlah lebih banyak fitur-fitur yang mirip-mirip dengan After Effects gitu.
Oh ya, satu lagi, stabilizer. Nah, stabilizer juga ada di CapCut PC. Di CapCut Android, di CapCut HP, CapCut mobile. Nah, itu tidak ada di kebanyakan software editing yang ada gitu. Software editing yang ada di HP maksudnya. Kalau di laptop banyak. Nah, paling CapCut dan VN yang cuma punya stabilizer. Nah, itu adalah hal-hal yang cukup unik dan cukup menjadi poin utama dari adanya CapCut. Nah, itu pengenalan tentang software. Perkenalan tentang cara membuat itu mungkin saya cenderung tidak mengajarkan cara membuat ini membuat itu. Kenapa? Karena tutorialnya banyak di YouTube. Teman-teman, satu cara saya belajar untuk membuat video itu otodidak. Tapi yang saya lakukan adalah dengan belajar langsung di YouTube. Ketik tutorial membuat video ini, tutorial editing green, editing efek, portal, editing segala macam, karena itu sudah banyak sekali di YouTube. Jadi kalau sudah banyak tutorial, hal apa yang perlu kita ketahui yaitu kreativitas di situ. Jadi teman-teman, ketimbang menguasai aplikasi A, B, C, D, lebih baik untuk awal-awal adalah perbanyak kreativitas dengan menonton video apa yang teman-teman mau, video-video yang teman-teman suka tentang. Nah, kalau mahir saja tanpa ada kreativitas, tanpa ada referensi, pada akhirnya teman-teman tidak akan bisa membuat apa-apa gitu. Makanya kita perlu menonton video-video yang lain supaya kita lihat, wah efeknya, wah ini gimana cara bikinnya. Nah, atau wah konsepnya keren, konsepnya oke, nanti saya bikin di video saya. Gitu kira-kira teman-teman. Nah, mungkin sekian kelas video kita pada hari ini, tidak terlalu banyak karena memang materi tentang media konten seperti ini ada baiknya jangan dipelajari dalam sekali duduk langsung banyak. Dalam satu hari langsung banyak, jangan, karena pada akhirnya akan bosan, dan ya kalau bosan berefek pada kehilangan ketertarikan dan akan menuju kepada males gitu. Jadi ada baiknya belajari sedikit dan lebih banyak menonton hasil jadi gitu teman-teman. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulan pada kelas hari ini, saya pertama, tidak masalah software apapun yang teman-teman pakai, gunakanlah CapCut kalau memang pakai CapCut, dan tidak usah minder dengan aplikasi apapun. Jangan merasa teman-teman tiba-tiba tidak bisa bikin video, dan jangan merasa bahwa dunia video itu terlalu berat, padahal teman-teman sudah akrab dengan dunia video. Lalu kreativitas itu pada dasarnya menjadi aplikasi yang paling penting. Kreativitas adalah menjadi hal yang paling penting dalam membuat sesuatu, bukan aplikasinya. Nah, video juga adalah sebuah media komunikasi, sebuah komunikasi, maka dari itu penting bagi teman-teman untuk membuat video yang memiliki makna. Jangan sembarangan membuat video, jangan membuat video yang tidak jelas, bahkan teman-teman sendiri tidak tahu artinya apa. Penting bagi teman-teman untuk tahu arti dan makna dari video teman-teman buat, karena teman-teman akan mempertanggungjawabkan apa yang teman-teman buat tersebut. Nah, cukup sekian kelas video kita pada hari ini. Di kelas kedua maupun ketiga berikutnya kita mungkin akan belajar lebih ke mungkin tutorial untuk beberapa jenis-jenis video yang sudah teman-teman isi di yang teman-teman isi di link giveaway kemarin. Akhir kata dari saya, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan ke Cynthia. Baik, terima kasih Kak Rahmat atas pemaparan materinya. Menarik sekali kan teman-teman. Jadi kita sebagai mahasiswa bisa menggunakan aplikasi untuk mengedit dengan CapCut aja, begitu. Jadi untuk sesi selanjutnya, masuki sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, bisa raise hand ataupun chat di kolom Zoom. Terima kasih. Kak, saya Cynthia ingin bertanya, Kak. Sebelum dari teman-teman bertanya, saya ingin bertanya terkait, kan dalam pembuatan video dilakukan dua arah, maksudnya bisa di dalam dua arah gitu. Nah, menurut Kakak, apakah di dalam pembuatan video advertising itu butuh nggak, Kak, pembuatan video dalam dua arah ini? Mengingat kan konsep dari advertising sendiri itu unik dan berkesan bagi si pelanggan, konsumennya nanti gitu, Kak.
Menurut pendapat kakak tuh penting nggak? Misalkan kita boleh membuat video itu dalam ambigu gitu. Oke, boleh tidak kita membuat video yang dalam ambigu gitu. Oke, ini dalam dunia advertising ya Cynthia. Iya, Kak. Kebetulan saya sendiri juga berkonsentrasi di advertising, periklanan di dalam ilmu komunikasi. Nah, tentang konsep iklan sebenarnya itu bebas. Bebas sekali, mau itu kita bikin videonya sesuai dengan kesepakatan sebuah video gitu. Nah, mau itu iklannya ambigu sekalipun tidak masalah. Karena tujuan utama dari pembuatan video iklan hanya satu, produknya laku. Percuma buat video yang rapi, buat video yang bagus, kalau produknya tidak video apa itu produknya tidak diketahui masyarakat gitu. Mungkin karena tujuan utama dari advertising adalah supaya produk yang diiklankan laku, diketahui masyarakat dan tersebar informasinya. Itu aja. Tidak harus kreatif, tidak harus pakai After Effect dengan efek splash bla bla bla, Premiere Pro dengan kamera mahal, tidak usah. Bagaimana caranya target pasarnya, kita tahu target pasarnya dan videonya cocok dengan target pasar. Seperti misal permen anak-anak. Mungkin tidak perlu aktris-aktris yang mahal untuk menjadi aktor. Cukup dengan kartun dan animasi saja anak-anak sudah tertarik kan dengan iklan yang ada kartun. Nah, itu. Jadi tujuan utamanya apakah boleh membuat video ambigu? Tidak masalah kalau memang audiensnya bisa kena dengan teknik seperti itu. Ada satu video iklan cukup menarik, video iklan dari organisasi ilmu komunikasi salah satu universitas mana gitu. Mereka bikin video random sekali, random tentang proker mereka. Itu lewat di reel saya, tapi konsepnya benar-benar random, benar-benar tidak jelas. Itu lucu sebenarnya, tapi tidak jelas gitu maksudnya apa. Tapi mereka menyampaikan bahwa mereka sedang ada open recruitment sampai tanggal sekian, sampai tanggal sekian. Nah, likes dari video itu sampai 300.000 waktu itu. Tapi saya nonton awal 70.000. Tapi bahkan sekarang sudah mungkin sampai 100.000 lah. Nah, cuma seperti itu. Bukan cuma sebenarnya itu. Kita tidak boleh bilang cuma terhadap karya seorang. Dengan konsep benar-benar absurd seperti itu, ternyata banyak yang nonton dan lihat dan orang-orang suka. Nah, jadi terkadang unik sebenarnya algoritma dari aplikasi yang kita pakai. Karena kan media pengiklanan sekarang paling banyak adalah TikTok, IG. Nah, mereka punya algoritma bagaimana cara mereka mengalirkan menyalurkan video tadi ke penonton. Nah, itu juga berpengaruh dengan dunia periklanan. Jadi seorang pengiklan juga sendiri juga harus memahami algoritma dari aplikasi iklan yang ia pakai. Karena kan video advertising itu bisa di billboard tengah jalan itu, atau di media online, bisa media yang secara fisik atau media yang online. Jadi simpelnya hal yang paling menentukan dalam video advertising adalah mengetahui audiensnya dan barulah dibuat videonya gitu. Gimana kira-kira dikembalikan Cynthia? Bagaimana kira-kira Cynthia dengan jawaban tadi yang mungkin ada yang masih ditanyakan? Tidak, Kak. Paham, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama Cynthia. Kak, ini ada pertanyaan dari Kak Windari. Kak, izin bertanya, jadi biasanya kan kalau kita sudah selesai edit, itu kita ekspor, tapi terkadang ukuran videonya besar karena kita mau kualitas video itu bagus. Kira-kira ada saran nggak, Kak? Biar video yang kita edit itu kualitasnya tetap bagus, tapi ukuran videonya kecil. Terima kasih, Kak. Oke, langsung kita jawab ya Cynthia. Nah, satu aplikasi yang sering saya pakai untuk mengencoding, mengkonvert video menjadi lebih kecil. Nah,
Ini sebenarnya juga bisa teman-teman pakai, tapi ini aplikasi di software di laptop ya. Kan kebanyakan orang-orang itu biasanya langsung ke website, misal web converter video MP3 to apa gitu, MP4 kemana gitu. Nah, itu kalau pakai web itu sebenarnya minusnya adalah video teman-teman memang kecil, tapi resolusinya biasanya bakal pecah, bakal di karena encode dari web itu tidak tahu tuh bagaimana. Biasanya tidak pecah kalau kita berlangganan yang premium dari website itu. Nah, tapi kan jadi masalah tuh kalau harus berlangganan premium. Atau kalau teman-teman upload langsung ke Instagram, itu biasanya bakal langsung di-convert juga oleh Instagramnya. Tapi itu bakal pecah. Karena cara convert dari aplikasi sosmed seperti itu kurang bagus. Nah, ini adalah aplikasi yang biasa saya pakai untuk mengencode video dari extension A ke extension B. Baik itu H itu extension dari iPhone, teman-teman. Nah, antara iPhone dan Android itu bedanya ada pada extensionnya. Ada kalau di Android kan biasanya pakai MP4, tapi kalau iPhone dia biasanya pakai H atau Have. Nah, itu masalah sebenarnya karena di beberapa aplikasi tidak bisa menerima extension semacam itu, entah itu CapCut atau After Effects. Tapi kalau After Effects-nya sudah premium dan ada di MacBook gitu, itu biasanya gampang dia menerima software semacam menerima extension semacam itu. Nah, ini aplikasi yang saya pakai. Sebentar saya screen dulu. Nah, ini namanya Adobe Media Encoder 2022. Ini juga dari Adobe Family. Nah, di sini kita bisa pilih video mana yang mau kita encode. Misal yang ini nih. Tinggal di drop here to add. Ini ada share screen nggak Cindy? Sudah muncul, Kak. Oke. Kita drop di sini, klik. Tinggal tunggu. Nah, di sini teman-teman lihat yang warna biru ini kan? Nah, ini sekalian tutorial pakai ya. Nah, di sini di bagian match, di bagian middle H264 bisa teman-teman klik. Teman-teman klik. Nah, muncul seperti ini tuh. Lalu di sini format. Di sini ada banyak sekali formatnya. Ada AHC, GIF, H264, Blu-ray, P2Movie, PNG, QuickTime. Nah, ini bisa teman-teman pakai. H264 ini MP4 ya teman-teman. Yang MP4 ini extension yang paling banyak untuk jenis-jenis video di Instagram atau TikTok. Nah, jadi teman-teman bisa pakai software ini untuk mengkonvert videonya jadi H264. Teman-teman masukkan videonya jadi H264. Extension apapun itu gitu. Nah, biasanya kalau ukurannya besar itu dia ada di AVI atau MOVI. AVI atau MOV. Nah, kalau AVI atau MOV memang itu ukurannya benar-benar besar dan tidak bisa dipungkiri, itu memang benar-benar besar. Makanya saya kalau sudah ngedit di After Effects atau Premiere Pro atau semacamnya itu bawa lagi ke sini. Harus diubah dulu. Memang agak miris sebenarnya karena After Effects itu terpisah antara tempat ngedit sama tempat ngubah coding videonya. Tapi ya demi kualitas yang bagus, memang beginilah mungkin harusnya gitu. Nah, begitu kira-kira Cynthia, dikembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Baik, apakah kepada Kak Tiwi atau Mindari sudah cukup jelas, Kak? Kak, dari Joy Rico izin bertanya, untuk mengedit video lebih dari satu aplikasi, apakah memengaruhi kualitas video tersebut? Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih Kak Joy sudah bertanya. Apakah mempengaruhi apakah tidak? Ini sebenarnya menjadi pertanyaan saya juga, menjadi pertanyaan saya juga ya teman-teman dan Kak Joy. Saya biasanya dari After Effects kadang ke Premiere Pro, kadang ke CapCut. Itu kadang satu video dibolak-balik, kadang ke DaVinci kalau butuh warna yang bagus. Nah, sepengalaman saya, selagi ukuran video yang tidak berubah, artinya resolusinya tidak berubah. Nah,
selama ini tidak pernah ada kasus, misal videonya ukuran 1 GB dari After Effects setelah di-convert jadi MP4. Begitu dibawa ke CapCut, diekspor dengan ukuran 4000 dan 60 fps. Kalau selama ukuran tidak berubah, tidak lebih kecil, berarti itu sama sekali tidak turun resolusinya gitu. Nah, artinya mau pindah-pindah aplikasi pun tidak ada masalah dan tidak akan mempengaruhi kualitas videonya. Paling kalau memang ukurannya berubah, misal di CapCut itu kan bisa sampai 4000 pixel, 60 fps. Nah, paling itu yang akan berubah adalah elemen dari video yang dipakai gitu, elemen-elemen yang dipakai, efek-efek, stiker-stiker tadi. Nah, itu yang resolusinya diubah. Resolusi video aslinya itu tidak akan naik. Karena kualitas video itu sebenarnya ditentukan oleh kamera yang dipakai. Kamera apa yang dipakai akan mempengaruhi bagaimana resolusi video. Editing tidak bisa menolong secara 100% untuk mengubah resolusinya. Paling cuma buat videonya kalau blur dibikin tidak blur, gelap dibikin jadi lebih terang, goyang dibikin jadi lebih stabil, dan patah-patah dibikin jadi agak sedikit lebih smooth gitu. Paling jadi tidak akan ada pengaruh dari perpindahan aplikasi. Nah, gitu kira-kira Cynthia. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih Kak Rahmat atas feedback-nya. Apakah dari Kak Joy sudah cukup jelas? Kepada teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau ingin ditanyakan lagi, boleh raise hand ataupun chat di kolom chat Zoom. Terima kasih. Kak Cynthia, boleh izin bertanya lagi nggak, Kak? Boleh, Cin. Oke, Kak. Jadi, kan sebelum di awal tadi Kakak bilang, kualitas video terhadap pengambilan gambar itu sangat mempengaruhi. Menurut Kakak, gimana sih cara mengambil gambar atau angle yang pas untuk suatu video tersebut? Selain dari, misal kamera tersebut nggak mendukung gitu, Kak. Walaupun kamera itu nggak mendukung, tapi kita tuh bisa bagus nih ngasilin suatu video gitu, Kak. Menurut Kakak gimana? Oke, nah ini kasusnya kalau pakai kamera ya. Nah, kamera itu mau kamera apapun itu pasti bagus. Kalau kita bisa benar ngesetting kameranya. Mungkin memang antara kamera 2 juta, 5 juta, 10 juta, 12 juta, 20 juta ya memang beda ya teman-teman ya. Tapi kalau kita bisa setting di bagian manualnya itu bagus, itu pada akhirnya hasil dari hasil videonya, hasil dari tag gambarnya juga tetap akan bagus gitu. Jadi kuncinya diatur setting kameranya sih dia. Jangan langsung kamera tok pinjem setel ke auto langsung video.
Nah, itu yang bakal bikin hasil kameranya jadi hasil videonya berantakan gitu. Nah, gimana kalau pakai HP? Nah, kalau pakai HP sebenarnya agak sedikit sulit, agak sedikit berat. Memang sulit mungkin kamera HP kebanyakan kalau HP-nya sudah lama, sudah 3 tahunan, itu biasanya sudah kameranya sudah tidak tertolong gitu. Tapi kalau kamera dia masih bisa kita otak-atik gitu. Nah, itu kira-kira dia. Bagaimana angle pengambilan gambar yang bagus, itu tergantung dari konsep yang mau dibuat. Kalau sinematik kan dia cenderung mengambil gambarnya itu geser-geser lah, lambat lah. Tapi kalau sekedar dokumenter seperti film dokumenter, itu kan pengambilan gambarnya cenderung stabil, diam. Misal dokumenter tentang hewan, nah, itu kan kameranya diem tuh, tidak ada gerakan-gerakan yang harus goyang-goyang, gerakan harus muter-muter gitu. Jadi angle-nya tergantung pada konsep dan tujuan dari video yang mau kita buat. Saya ambil contoh video yang paling sering dibuat mahasiswa ini, daily vlog lah, daily vlog. Nah, berarti angle pengambilan gambar daily vlog itu yang penting kitanya kelihatan, kegiatannya kelihatan, dan lingkungan kita kelihatan gitu. Cukup 3 hal itu saja yang jadi poin utama dari tipe video vlog daily vlog. Tidak harus angle sinematik lah segala macam. Tapi kalau pengen ada tambahan angle-angle keren, teman-teman bisa belajar contoh-contoh angle dari video-video yang sudah jadi. Gitu kira-kira Cynthia dan teman-teman. Dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Kak. Selanjutnya, apakah teman-teman yang lain ingin bertanya? Kak, ada pertanyaan dari Kak Windari Caturatiwi. Izin bertanya lagi, Kak. Kan biasanya aplikasi kalau kita download di website resmi atau Microscope Store, itu kebanyakan berbayar. Kira-kira ada nggak website yang kalau di-download itu nggak berbayar, tetapi aman gitu, Kak? Terima kasih, Kak. Baik, terima kasih Tiwi dan Cynthia. Jawabannya tidak ada. Ada mungkin. Paling namanya itu alternatif software. Seperti yang tadi saya bilang, DaVinci Resolve itu alternatif dari Premiere Pro. Itu gratis, DaVinci itu gratis langsung dari website DaVinci. Kan Premiere Pro berbayar ya teman-teman dari website Adobe. Per tahunnya sekitar 1,5 juta per tahun. Nah, Premiere Pro itu bisa DaVinci itu bisa jadi alternatif. Nah, tapi kalau memang pengen aplikasi itu, tetap yang itu, paling harus cari website yang sudah langganan orang-orang cari bajakan. Kalau saya itu biasanya cari ini sebenarnya tidak boleh ditiru ya teman-teman. Gunakanlah software yang asli, original, dan bagus demi kesehatan laptop Anda sendiri. Karena jujur, saya menggunakan After Effects bajakan dan Premiere Pro bajakan dan Media Encoder bajakan. Yang original cuma 2, DaVinci dan CapCut. Cuma itu yang sehat. Nah, efek sampingnya adalah bukan virus, tapi lebih ke aplikasinya sering error, sering ngebug, sering nge-glitch. Nah, itu. Jadi kalau bisa, kalau memang teman-teman itu
kutat di dunia industri, carilah yang original. Nah, website yang tidak berbayar tapi aman, kalau memang ingin aplikasi Adobe Family, software Adobe Family, bisa cari di website seperti Alex71, Bagas31 dan lain sebagainya. Karena itu dibilang aman itu mungkin tidak 100%, karena kita bisa tidak tahu di dalam aplikasi bajakan itu ditaruh malware apa, atau ada virus apa di dalamnya. Tapi selagi tidak ada laporan yang mengatakan bahwa website ini menaruh virus di aplikasinya, ya itu tidak masalah, bisa teman-teman pakai. Nah, tapi sedikit saran teman-teman, kalau memang teman-teman itu ingin berkutat lebih dalam di dunia industri pembuatan film, tidak ada masalahnya untuk meluangkan sedikit uang teman-teman untuk berlangganan aplikasi yang premium gitu. Tapi kalau teman-teman masih sekedar ingin membuat video-video biasa, itu tadi CapCut dan VN yang bisa teman-teman pakai sebagai aplikasi yang murah meriah, ada di HP, ada di laptop gitu teman-teman. Mungkin setelah teman-teman senang dengan VN dan CapCut, pengen yang lebih seperti ingin buat motion graphic, atau pengen buat dokumenter, atau pengen buat animasi, mulailah coba ke aplikasi-aplikasi yang lain yang lebih besar lagi dan memang untuk tidak berbayar. Kira-kira begitu, Cynthia. Dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Kak atas feedback-nya. Apakah kepada Kak Tiwi masih bingung atau sudah cukup jelas?
Kak, terakhir ini, Cynthia izin tanya lagi, boleh nggak Kak kira-kira? Boleh banget sih, boleh banget. Oke Kak, jadi Cynthia izin bertanya Kak, dalam proses pembuatan video itu kan biasanya bagi pemula terlihat tumpang tindih ataupun nggak berlebihan gitu kesannya. Jadi menurut Kakak gimana nih buat agar komposisi dalam video tersebut itu terlihat smooth dan rapi gitu Kak? Dan sumber yang Kakak sering gunain untuk belajar videografi itu apa Kak? Gitu. Terima kasih. Boleh dulu nggak Cin, tadi sempat nge-lag di awal-awal Cynthia nanya tadi. Iya Kak. Oke. Jadi kan kalau bagi pemula itu untuk membuat video biasanya terlihat berantakan atau tumpang tindih antara komposisi misal stikernya atau teksnya gitu Kak. Nah, menurut Kakak cara untuk membenari hal tersebut itu gimana Kak? Dan ada nggak Kakak punya sumber yang sering Kakak gunain atau Kakak pelajari buat videografi gitu Kak? Oke, nah, oke, terima kasih Cynthia. Videografi, oke. Sebentar ya, cari sumber yang biasa dipakai. Oke. Nah, maksud Cynthia tumpang tindih itu yang seperti ini bukan, Cin? Sebentar, share screen dulu. Nah, kelihatan mungkin ini bukan yang kayak gini. Iya Kak. Nah, sebenarnya ini tidak bisa ditolong Cynthia. Memang harus seperti itulah adanya karena iya memang seperti itu cara kerjanya gitu. Jadi tidak ada cara untuk melakukan tersebut, yang ada hanya terbiasa. Cynthia cuma harus terbiasa dengan melihat layer-layer ini di CD, layer-layer ini sebanyak ini tidak banyak sebenarnya dikit. Setinggi ini, setidak tepat seperti ini, berantakan seperti ini. Cynthia cuma harus terbiasa, nanti lama-lama juga Cynthia bakal paham dan ngerti gitu cara kerja layer-layer ini. Biasanya kalau untuk video-video simple dia cuma ada 2 layer, lagu dan videonya. Atau efek-efek kalau ada efek di CapCut. Karena CapCut efek-efeknya itu pakai layer juga. Nah, jadi tidak ada cara untuk membuatnya rapi, yang ada hanya Cynthia harus terbiasa dengan layer yang ada di aplikasi editing video. Nah, karena mau CapCut, After Effects, Premiere Pro itu juga semuanya sama-sama berantakan dan banyak. Karena dia beda dengan Photoshop. Photoshop itu kan bisa dibikin grup tuh, grup 1, grup 2, grup 3, grup untuk bagian kanan, bagian kiri. Nah, di video itu tidak bisa, semuanya dibagi berdasarkan layer-layer sendiri. Bisa, paling di After Effects. After Effects itu bisa dibikin folder-folder, bisa dibikin komposisi-komposisi. Tapi kita berbicara CapCut deh, karena kita mahasiswa lebih dekat dengan CapCut. Nah, ya, katanya cara cuma supaya si dia lebih sering melihat layer biar si dia lebih terbiasa. Nah, paling oke, itu untuk yang perihal layer. Nah, kalau soal sumber-sumber belajar sebenarnya banyak. Jujur kan kakak sebagai salah satu admin dari IG Meta, setiap buka Explorer Meta itu isinya semuanya tutorial video. Jadi apa yang lewat di Reels IG itu menjadi ide kakak gitu. Jadi waktu lagi nge-scroll IG Meta, lihat-lihat konsep, lihat video, wah keren nih, bisa belajar. Nah, tapi kalau soal tutorial, ada satu akun YouTube yang biasa jadi semacam pemberi inspirasi, namanya Mindclass Studio. Nah, Mindclass Studio itu biasa bikin video-video dengan efek editing yang keren-keren, tutorial-tutorial. Mereka bikin konten video, tapi setelahnya mereka bakal kasih tutorial. Nah, itu biasanya yang sering kakak jadiin tontonan di short YouTube. Tapi lebih seringnya gini konsepnya Cynthia. Misal Cynthia pengen bikin video, nah baru cari tutorial. Biasanya kakak gitu, karena misal pengen bikin video, kemarin bikin video logo animasi Gebiar. Itu cari tutorial langsung gitu, tutorial 3D logo animasi. Nah,
mana yang keren diikuti tutorialnya gitu. Jadi kalau soal satu channel langsung, satu sumber langsung itu tidak ada, karena sebenarnya semuanya ditonton gitu, tergantung mana yang dibutuhin. Nah gitu kira-kira Cynthia. Bagaimana kira-kira, apa masih ada kebingungan? Oke, Eh, stop. paham Kak? Dikembalikan ke Cynthia. Iya, paham. Tapi yang untuk tumpang tindih itu maksud Cynthia kayak dalam pembuatan video itu terkesan berlebihan gitu Kak. Jadi seolah-olah tumpang tindih antara suara yang kadang gember atau teks-teksnya gitu Kak. Oh, maksudnya di bagian konsep gitu. Iya, benar Kak. Nah, oke. Oh, oke, paham, paham, paham. Oh, iya, iya. Nah, eh berarti yang harus Cynthia banyakin adalah nonton, banyakin nonton contohnya gitu. Karena ini kan di bagian konsep, di bagian bagaimana mengkonsep video. Berarti yang perlu Cynthia lakukan adalah menonton video-video yang memiliki konsep yang bagus. Nah, contoh kalau ditanya begitu, mungkin kakak bisa sebut satu channel yang paling akrab. Eh, apa ya kalau dari sebanyak yang kakak tonton? Harusnya ada kalau soal konsep sebenarnya kakak lebih senang konsep, kakak lebih senang nonton di channel Mindclass, satu Mindclass, lalu School of Motion sebenarnya. School of Motion. Nah, itu untuk atau kalau di IG Cynthia bisa follow, bentar ya kakak cek di IG Imeta dulu. Ini nih. Kalau untuk perihal konsep biasanya di Kempon QQ nama IG-nya, Kempon QQ. Itu biasanya kakak jadiin contoh Kempon QQ. Soal ya itu kirimnya di mana, di dari MySec masalah. Kempon QQ. Atau satu lagi yang biasa sering kakak jadi contoh itu, mungkin Cynthia tahu YouTube Rewind. Tahu Kak. Nah, biasanya itu kakak jadiin contoh. Jadi kakak nonton YouTube Rewind, bagaimana konsepan video YouTube Rewind, kakak coba bikin, kakak coba ikuti. Contohnya itu after movie Imot kemarin, itu sebenarnya sedikitnya pakai konsep dari YouTube Rewind. Nah, gitu kira-kira. Jadi sebenarnya kalau soal konsep, Cynthia bisa berputar-putar di YouTube saja, Cynthia. Banyak-banyak nonton YouTube, nonton content creator, nanti bakal ketemu konsep-konsep yang keren. Nah, kira-kira gitu. Baik, terima kasih Kak. Kak, ini kebetulan ada pertanyaan lagi dari Alfandi. Izin bertanya Kak, menurut Kakak dalam pengambilan video, ada nggak Kak hal utama yang harus diperhatikan, dan menurut Kakak aplikasi edit video apa yang Kakak rekomendasikan bagi pemula yang baru belajar edit video? Terima kasih. Oke, terima kasih Alfandi atas pertanyaannya. Nah, ada dua pertanyaan ya. Dalam pengambilan video, ada gak hal utama yang harus diperhatikan? Ada, yaitu sebenarnya banyak ini ya. Pertama, konsep dari video yang kita buat. Kedua, siapa yang mengambil video sebenarnya? Kalau dalam manajemen yang kecil lah, Pandi, dalam manajemen yang lingkup organisasi kecil saja, organisasi mahasiswa, kalau bisa siang yang ambil gambar dan siangnya itu orang yang sama, gitu. Karena kalau terpisah, kalau orang yang mengambilnya itu tidak paham dengan cara kita mengambil gambar, itu bakal jadi masalah. Itu hal kedua yang harus diperhatikan. Hal pertama tadi konsep, jadi harus ikuti konsep. Kedua, alat yang dipakai, apakah dia pakai HP ataukah dia pakai kamera. Nah, itu hal ketiga harus diperhatikan. Dia pakai HP atau dia pakai HP atau dia pakai kamera. Kalau dia pakai kamera lebih bagus. Kalau dia pakai HP, itu sebenarnya tidak masalah, tapi tidak bisa terlalu diharapkan gitu untuk ngedit hal yang bagus. Kedua, pastinya gambar yang diambil.
konsep gambar yang diambil. Ambillah gambar yang sekiranya menampilkan point of interest dari kegiatan yang kita ikuti gitu. Jangan videonya mengambil gambar yang tidak tepat dan tidak jelas lah gitu istilahnya. Nah, paling hanya itu, dan terakhir yang pasti yang paling jadi perhatian itu adalah stabil. Paling males kalau ngedit videonya goyang-goyang, terlalu shaky, terlalu tergoyang-goyang. Itu sebenarnya bakal distabilkan, bisa sebenarnya pakai aplikasi CapCut semacamnya atau Premiere Pro, tapi hasilnya bakal jelly kalau dia terlalu goyang. Jelly itu bagaimana menjelaskan? Jelly itu semacam video itu, misal teman-teman ngambil gambar video itu goyang-goyang bis gitu di kayak gempa, dipaksa stabil, sebenarnya stabil tuh bisa, tapi dia bakal kayak ketarik-ketarik gitu, ketarik ke kiri, ketarik ke kanan. Teman-teman pasti bisa membedakan lah video yang stabil secara manual dengan stabil yang pakai editing. Kan kayak ketarik-tarik. Nah, itu namanya jelly. Efek jelly itu tercipta kalau videonya terlalu goyang tapi dipaksa untuk stabil. Nah, kira-kira 5 hal itu yang paling harus diperhatikan, tapi yang paling penting sesuai dengan konsep dan siapa yang mengambil gambarnya. Nah, aplikasi edit video yang direkomendasikan bagi pemula yang baru belajar edit video. KineMaster sebenarnya bisa, tapi sudah terlalu ketinggalan deh. Karena KineMaster itu kalau dibandingkan dengan CapCut tidak sebanyak CapCut. Paling yang direkomendasikan pemula CapCut. Sebenarnya kalau mau mencari aplikasi untuk pemula, itu bukan di bagian mudah atau tidaknya, tapi di bagian banyak atau tidak sumber belajar. Contoh tadi DaVinci Resolve yang tadi saya kasih lihat, itu aplikasinya terbilang baru dan tidak banyak komunitasnya. Jadi kalau mau cari tutorial sulit sekali. Nah, paling kalau untuk Avandi silakan pakai CapCut. Nah, kenapa pakai CapCut? Karena tutorial CapCut itu bertebaran di semua platform, baik itu Instagram, TikTok, YouTube. Jadi kalau mau cari tutorialnya itu gampang sekali, tinggal ketik tutorial masking di CapCut, tutorial edit gambar belakangnya gerak kiri kanan di CapCut. Nah, itu salah satu contoh keyword. Jadi teman-teman kalau mau cari tutorial itu ketik apa saja yang teman-teman mau, sekalipun itu kelihatan agak sedikit lucu ketikannya, tidak masalah, karena saya juga begitu nyarinya. Cara ngedit gambar goyang-goyang di After Effects, cara ngedit gambar gerak naik ke atas mood di After Effects, tidak masalah. Tidak, YouTube sudah pintar kok, YouTube mungkin bisa paham dengan apa yang kita cari gitu teman-teman. Jadi kalau mau cari aplikasi belajar untuk pemula, carilah aplikasi edit yang banyak tutorial dan banyak komunitasnya, seperti CapCut, VN. Untuk After Effects dan Premiere Pro mungkin bisa nanti kalau teman-teman sudah paham dasar-dasar dari videografi, dasar dari aplikasi edit tadi. Nah, untuk memahami dasar-dasar dari edit video itu, hal yang paling penting adalah langsung terjun ke lapangannya, gitu kira teman-teman. Nah, dikembalikan ke Cynthia. Baik, terima kasih Kak. Apakah sudah jelas kepada Alfandi? Baik, karena kita sudah di penghujung acara, saya akan memasuki sesi selanjutnya, yaitu terima kasih kepada Kak Rahmat atas penyampaian materinya. Selanjutnya kita akan memasuki sesi dokumentasi. Kepada teman-teman diharapkan on cam. Oh ya, jangan lupa absensinya diisi ya teman-teman. Oke, stay cheese. Saya akan mengambil 3 kali foto. 1
2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, karena berakhirnya sesi dokumentasi, selanjutnya sesi penutup. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir pada agenda kita, yaitu webinar kelas desain pertama dari Inata, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Kak Rahmat selaku pemateri, dan apabila ada salah kata dan perbuatan dari saya mohon maaf, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun, saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sampai jumpa di kelas desain video berikutnya. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih, Kak. Sama-sama Cynthia. Sampai jumpa teman-teman di kelas video berikutnya. Kita bakal terjun ke aplikasinya lebih banyak untuk kelas berikutnya. Sampai jumpa di kelas kedua.